Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Adi Ratna Aryani akan menjelaskan perbedaan perilaku konsumen dan pelaku bisnis di masa pandemi. Presentasi ini dibuat untuk memenuhi tugas ujian tengah semester mata pelajaran e-commerce. Kondisi pandemi COVID-19 yang diikuti dengan penerapan social distancing memunculkan perilaku konsumen baru. Tetapi di satu sisi, ternyata membuka peluang bagi bisnis perbankan, finansial, dan jasa keuangan untuk memacu pemasaran. Berbicara tentang perubahan perilaku konsumen, pebisnis harus mengetahui perubahan tersebut untuk menyesuaikan strategi bisnis selama pandemi ini. Perilaku konsumen sendiri memiliki arti sebagai proses dan aktivitas ketika seseorang berhubungan dengan pencarian, pemilihan, pembelian, penggunaan, serta pengevaluasian produk dan jasa demi memenuhi kebutuhan dan keinginan. Beberapa perilaku konsumen yang berubah tersebut dapat berupa yang pertama, berkurangnya minat berkegiatan outdoor. Dengan adanya beberapa protokol kesehatan yang perlu dilakukan untuk menghindari persebaran virus menyebabkan menurunnya ketertarikan konsumen untuk membeli tiket konser, tiket pesawat, serta kegiatan yang dilakukan di tempat terbuka lainnya. Berdasarkan survei yang dilakukan oleh IBM mengenai perilaku konsumen pada masa pandemi, 75% responden menunjukkan bahwa mereka tidak berminat untuk mengunjungi atau menghadiri kegiatan di luar rumah pada tahun 2020 kemarin, terkecuali bar dan restoran yang aman dalam beberapa bulan pandemi. Yang kedua, adanya belanja online yang semakin meningkat. Hal ini tentu saja terjadi karena adanya aturan pemerintah untuk meminimalisir kegiatan di luar, sehingga masyarakat lebih memilih untuk memenuhi kebutuhan serta keinginan mereka dengan berbelanja secara online pada marketplace ataupun e-commerce. Yang ketiga, bangkitnya tren group buying. Pada awal tahun 2010-an, group buying sempat populer di seluruh negara, tidak terlepas di Indonesia. Namun pada pertengahan tahun 2010-an, tren ini seakan seperti kertas yang terhempas angin, tiba-tiba hilang di Indonesia. Namun di negara-negara Eropa dan Amerika Serikat, tren group buying atau pembelian kolektif masih bertahan hingga saat ini. Group buying sendiri adalah pembelian kolektif dari beberapa pembeli untuk mengaktifkan diskon karena kecenderungan yang sulit untuk mengeluarkan uang lebih saat pandemi. Orang-orang akan bekerja sama untuk membeli barang tertentu untuk mendapatkan potongan harga. Selain itu, pandemi COVID-19 yang mewabah tentunya juga memaksa perusahaan selaku penyedia barang dan jasa untuk melakukan beberapa adaptasi agar tidak ditinggalkan oleh pasar. Beberapa bentuk adaptasi tersebut dapat berupa yang pertama, maraknya bisnis rumahan. Akibat dari meningkatnya angka resesi karyawan menyebabkan meningkatnya bisnis rumahan untuk mempertahankan kondisi ekonomi. Tetapi meningkatnya berbagai bisnis rumahan nyatanya sesuai dengan jumlah demand konsumen. Bisnis kecil atau bisnis rumahan pun seringkali membangun tren baru makanan atau minuman yang mampu memikat konsumen, sehingga lebih banyak konsumen memilih untuk membeli produk hasil produksi rumahan dan juga sebagai bentuk support pada bisnis lokal. Yang kedua, layanan konsumen berbasis online. Masyarakat saat ini memilih untuk melakukan kegiatan apapun berbasis contactless. Salah satunya adalah meningkatkan minat akan layanan konsumen yang berbasis online. Hal ini tentu saja agar masyarakat tetap mendapatkan layanan sesuai yang dibutuhkan tanpa harus keluar rumah. Selanjutnya adalah prediksi perilaku konsumen setelah masa pandemi berlalu. Yang pertama, adanya tren pembayaran digital. Pandemi membuat masyarakat lebih peka terhadap metode pembayaran. Demi menghindari penularan virus, mereka dipaksa untuk melakukan pembayaran non-tunai atau cashless. Bahkan tak sedikit toko yang saat ini hanya menerima pembayaran non-tunai. Ini dilakukan demi menghindari resiko penularan virus melalui uang tunai yang berpindah dari tangan ke tangan. Yang kedua adalah tren online shop dari keinginan menjadi kebutuhan. Tren berbelanja online masih diminati seperti tahun ini. Meski sudah bisa keluar rumah, tidak sedikit masyarakat yang masih takut. Banyak yang menganggap luar rumah sangat rentan dan dengan resiko penularan virus. Dengan adanya teknologi online seperti e-commerce, mereka bisa memanfaatkan channel tersebut untuk berbelanja.
Tren online shop pun mulai tergeser maknanya dari yang awalnya hanya keinginan, sekarang menjadi kebutuhan. Yang ketiga adalah perubahan di restoran. Biasanya, pelanggan akan datang, mengantri atau waiting list ketika pelanggan penuh dan masuk ke tempat ketika namanya disebutkan. Saat ini, restoran atau tempat kuliner lainnya bisa memanfaatkan strategi going digital. Strategi ini, pelanggan bisa memesan meja, melakukan waiting list secara online. Sedangkan untuk tren delivery akan bergeser maknanya yang awalnya hanya untuk kesenangan, kini berganti menjadi kebutuhan rutin. Yang keempat adalah low trust society. Pandemi menjadi awal dari kecurigaan setiap orang. Contoh sederhananya, ketika sedang di luar, orang melihat orang batuk atau flu, tidak sedikit yang langsung merasa takut dan menduga orang tersebut tertular virus. Fakta inilah yang akan membuat kecurigaan berlanjut hingga di tahun depan, ketika orang-orang masih menghindari kerumunan dan tempat ramai lainnya.